kedahsyatan. Engkau hanya menontonnya dengan mata orang fasik. Sebab Tuhan tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya perintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, haleluya. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pujian ini sama-sama. Ku tahu Allah Tuhan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat melewati gunung dan lembah, takut bahaya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Ayo sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya Yesus. Yang bersuka cita pada
selalu percaya. Beranjak ku mau semua pernah berubah, hatiku percaya. Tak pergi darimu. Lompat lagi Tuhan, tanpa musik. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tapi ayo angkat tangan sama, ayo. Kasih setiamu tak pergi darimu. Kekuatanku, haleluya. Wow. Mari tepuk tangan tanpa musik, ayo tepuk tangan tanpa musik. Kasih setianya Tuhan. Hati kami tetap percaya. Hati kami tetap percaya hanya kepada Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Mari bersyukur. Kasih setianya tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya, Yesus, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami bawa hati kami, kami bawa sembah kami, syukur kami hanya bagi Tuhan hidup selamanya. Haleluya. Pujian ini di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus
yang mempesona. hatiku. Dia beri damai bagi kita. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, sama Tuhan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat ujian katakan, dalam segala keadaan, berlimpah maupun kurang, ada Tuhan di sana bagi kita. Tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri damai, Kesempatan baru. di setiap musim, di setiap Musim kehidupan, percayalah, walaupun lemah, waktu kuat Tuhan ada di sana menopang kita. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia limpahkan kehidupan, dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Yesus kami, kami nyanyi nyanyian kemenangan, nyanyian iman kami pada Yesus Tuhan. Harapan kami takkan hilang, sekarang ku ada. Oh Yesusku, jemaat Tuhan sendiri katakan sekali Yesus sekali. Percayalah kepada Tuhan, yang Dia ada harapan yang pasti.
Tuhanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan Mari sejenak namanya. pikirkan kebaikan Tuhan. Pikirkan kebaikan Tuhan. Nikmati kebaikan Tuhan. Kita ada sana anugerahnya. Yesus. 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 Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami lewati semuanya Tuhan. Kami lewati semuanya Bapa. Dan kami bisa melewati semua karena kedamaian yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Oh ya la 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 la. Oh Jesus. Oh ya la 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 la. Oh yang berbahasa, mari berbahasa roh. Tetap melekat dengan Tuhan, tetap melekat bawa hati kita, tenggelamkan kasih kita kepada Dia, dan kita Dia. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari buka kita dari Tuhan. Katakan, cari Yesus sama dan Yesus amaku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Satu lagi katakan, cari Yesus sama dan Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita.
Yesus, Tuhan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lawat kami Aba, lawat kami Tuhan, sama kami ya Yesus. Oh, damai itu mengalir seperti sungai yang tak pernah kering, berlimpah-limpah ya Aba, memenuhi kami ya Aba. Oh ya Jesus, Jesus, Jesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya nikmati jamaah, nikmati jamaah, nikmati jamaah. Come on, come on, come on, come on, come on. Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau menampung air mata itu Tuhan, Engkau menampung air mata itu. Oh ya jiwa yang remuk, hati yang patah, tidak kau penghina Tuhan. Oh ya mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, kami berseru, kami memanggil Tuhan. Oh ya oh ya Jesus, 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 Jesus. Hanya Kau yang menjadi tempat hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, takkan goyah sebab tangan selamanya kami cinta Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri katakan hanya Kau, hanya Kau. Dengar pujian kami Tuhan, dengar suara kami ya Bang, Kau salah kami Tuhan. Berjalan bersamamu, tanganmu Tuhan, ada anugerah-Mu yang Kau sediakan bagi kami, kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Hanya Aku cinta.
selamanya kan ku cinta. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada di ibadah yang kedua. Karena anugerah-Mu, hari ini kami sudah lewati 9 bulan di tahun 2025. Banyak dinamika yang sudah kami lalui, ada banyak tantangan yang kami jumpai. Tapi sedikit juga kami melihat anugerah-Mu, kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Pemeliharaan Tuhan, hingga sampai hari ini kami tetap dalam berkecukupan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau Bapak yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini juga kami rindu kembali untuk kami terus mendapatkan tunan firman-Mu, sehingga kami akan terus mendapat kekuatan, kami terus akan mendapat hikmat yang Tuhan buka, pengertian untuk kami juga boleh semakin memahami tentang rencana-Mu, maksud-Mu, tujuan ilahi-Mu dalam kehidupan kami, dan melewati segala macam hal-hal yang kami jumpai dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, mari berbicaralah kepada kami semua di ibadah yang kedua. Berkatilah firman-Mu sehingga firman tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi firman-Mu pasti mengerjakan sesuatu yang baik, yang ilahi, yang merubah cara pikir kami, merubah sikap hati kami, dan membuat kami akan berjalan semakin lebih dekat dengan tujuan-Mu di atas hidup kami. Dan sebelumnya kami juga akan membawa setiap persembahan kami Tuhan, kami bawa dengan ucapan syukur, karena semua yang bisa kami bawa itu semua juga berasal dari Tuhan. Anugerah yang kami terima dari-Mu, biarlah persembahan dan juga persembahan umum lainnya kami akan bawa pada hari ini dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berkati setiap usaha, setiap pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, dan segenap aspek hidup selalu semuanya di dalam pagar perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari yang siap terima firman dan juga siap memberikan persembahan, kita katakan sama-sama. Amin. 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 Ya, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera kita semua. Kita di minggu pertama bulan Oktober ini kita akan membawa persembahan kita, baik sepuluhan juga persembahan umum lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa membawa persembahan, masukkan yang ada di silakan. Setelah itu Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduknya kembali. Silakan Bapak Ibu. Setiap langkah ada di matamu, Kau yang aku kerjakan anugerah, Kau biarkan ku jalan sendiri, percaya sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkah ada di matamu, Kau yang aku kerjakan anugerah, Kau biarkan jalan sendiri, percaya ku sepenuhnya di dalam-Mu. Segalaku ada di matamu, Kau yang aku kerjakan anugerah, Kau biarkan ku jalan sendiri, percaya ku sepenuhnya di dalam-Mu. Percaya ku, sepenuhnya di dalam-Mu. Percaya ku, percaya ku, sepenuhnya di dalam-Mu. Ya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk dalam firman ya. Nah hari ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu. Temanya sama di 3 kali ibadah ini.
tapi punya sudut pandang yang berbeda semua. Di Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu kalau ingin kembali punya pandang yang lebih luas, karena hari ini di ibadah kedua ini saya hanya memberi satu sudut pandang. Tadi di yang pertama saya sudah berikan, dan ini akan yang kedua yang akan bagikan dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendengarkannya, jangan khawatir, kami udah siap nanti di YouTube Bapak Ibu. Jadi di semua ibadah ini direkam masuk ke YouTube, Bapak bisa mendengarkannya YouTube untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda tentang tema besar yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya. Nah, kita lihat hari ini saya secara tema besar itu adalah tentang damai di dalam atau di tengah dunia yang keras. Karena kalau damai di tengah-tengah keadaan nyaman, keadaan yang tenang, sepertinya nggak usah damai yang dari Tuhan. Dunia pun bisa memberikan itu ya Bapak Ibu, betul ya. Tapi damai di dalam atau di tengah-tengah dunia yang keras, itu adalah damai yang diberikan oleh Tuhan. Nah, menurut survei Bapak Ibu dari data statistik Menteri Kesehatan Indonesia tahun 2025, jadi adalah data yang paling terkini. Dari 280 juta jiwa, diperkirakan ada 30% populasi itu memiliki penyakit mental. Penyakit mental ini berarti hal yang jauh dari yang namanya ketenangan, jauh dari yang namanya kedamaian. Makanya disebut sebagai penyakit mental. Itu termasuk depresi, kecemasan, bipolar, gitu ya, dan berbagai stres yang ditimbulkan sehingga ini kategorikan sebagai penyakit mental. Ternyata 30% itu hanya data yang tercatat Bapak Ibu. Kan semua orang lapor sama pemerintah Bapak Ibu, iya kan? Gak semua orang yang sedang depresi lapor ke pemerintah. Ini hanya data tercatat dikumpulkan dari rumah sakit, dari BPJS Bapak Ibu. Sehingga kumpulah 30%. Itu saja menurut saya sudah cukup besar. Artinya dari setiap 10 orang yang ada, ini kalau mau dikumpul artinya ya, tiap 10 orang ketemu artinya begitu. Tiap 10 orang ada 3 orang yang sedang depresi, yang sedang alami polar mungkin salah satunya dan sebagainya. Itu aja udah banyak, tapi itu menurut saya bukan data yang akurat. Karena ini juga memberitahukan ini tidak akurat karena ada banyak hal yang tidak akan dilaporkan ke pemerintah. Nah, Bapak Ibu, juga survei dari college student Indonesia. Ini memang diambil dari sampel yang kecil, cuma dari 104 orang mahasiswa Indonesia. Nah, 82,7%-nya memiliki spiritual well-being, artinya punya kehidupan rohani yang baik. Ternyata kategori tersebut Bapak Ibu punya spiritual well-being, punya kehidupan rohani yang baik, cukup besar 82,7%. Dan mereka yang punya ini, punya kehidupan rohani yang baik, akhirnya bisa menurunkan tingkat stres mereka sampai masuk dalam tingkat yang ringan. Berarti ada relasinya antara bagaimana kehidupan rohani seseorang dengan tingkat stres yang dialami oleh orang. Padahal setiap orang pasti merasa damai. Betul Bapak Ibu? Ada nggak yang hidupnya pengen nggak tenang, betul? Boleh tangannya. I want problem kan seringkali di dunia medsos sekali gitu. I want problem katanya gitu. Rasanya nggak ada ya Bapak Ibu ya. Semua orang pasti tenang, pengen damai, pengen nyaman hidupannya. Siapapun itulah. Mau kita ibu rumah tangga, kita yang bekerja, kita yang punya usaha, hamba Tuhan, siapapun yang sekolah, pelajar, mahasiswa, siapapun pasti ingin hidup tenang. Makanya Tuhan memberikan sebuah janji. Coba tolong diklik. Nah ini Reta coba tolong ayatnya diedit sedikit. Nah udah diedit ya. Yohanes 14 ya, terima kasih sudah diedit. Tadinya saya tulis Yohanes 4. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Lihat Bapak Ibu. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu sifatnya ditinggalkan sama Tuhan. Sifatnya diberikan sama Tuhan. Bukan diupayakan, bukan dikerjakan, bukan dicari, bukan dibeli. Tapi itu semuanya adalah ditinggalkan. Ini semuanya adalah bentuk kasih karunia yang Tuhan lepaskan, yang Tuhan berikan bagi kita umatnya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Ini kembali Bapak Ibu ada orang yang pernah menghitung, saya juga nggak tahu cara ngitungnya gimana. Tapi saya hanya mencatat datanya saja. Dari 3.500 tahun usia bumi ini. Ternyata dari 3.500 tahun itu tercatat hanya dunia pernah mengalami masa damai, masa tenang. Itu totalnya cuma 286. Artinya kurang lebih 8% saja. Angka yang kecil yang dunia bisa berikan. Makanya apa yang aku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Rupanya kegelisahan dan kegentaran hati ini rupanya isu yang kuat Bapak Ibu berkaitan dengan mental health orang, kesehatan mental seseorang. Berkaitan dengan kehidupan manusia batiniahnya, jiwanya. Makanya Tuhan berpesan, jangan gelisah, janganlah gentar. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu didatangkan oleh Tuhan. Damai sejahtera itu nggak usah dicari. Damai sejahtera itu akan diberikan dan bukan dikerjakan, bukan diusahakan. Itu bentuknya adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah sementara Bapak Ibu, banyak manusia sedang berpikir, mendapatkan damai sejahtera adalah dengan upayakan semuanya. Dan kita pun juga akan bisa saja masuk ke dalam hal itu. Enggak salah sebetulnya kita mengatur hidup kita yang baik gitu ya. Itu kan adalah bagian upaya dari kita supaya kita tenang, diatur semuanya, ditata dan rapi. Silakan, itu adalah yang baik. Kemudian juga kita mungkin menghindari konflik, itu benar. Orang juga gak ada yang mau konflik, karena konfliknya akan menghilangkan damai sejahtera. Kemudian orang ngejar kesuksesan, karena dipikir kesuksesan kebahagiaan. Gak salah, silahkan Bapak Ibu. Kemudian juga memiliki ingin ngejar kekayaan. Karena orang pikir kalau punya kekayaan, dia bisa beli apapun yang bisa menangkan kebahagiaan hidupnya. Tapi semua yang tadi saya sebutkan ini sifatnya adalah kebahagiaan atau damai, ketenangan yang sifatnya berasal dari luar ke dalam. Sedangkan damai yang kuberikan, damai yang diberikan Tuhan Yesus, itu adalah sifatnya berasal karena bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Maka dari dalam pancar keluar, enggak bergantung lagi dengan keadaan di luarnya. Enggak bergantung dengan situasinya. Sedangkan damai yang diberikan dari dunia adalah damai yang sangat bergantung dengan situasi keadaan di sekitar kita. Tapi damai yang diberikan disebutkan adalah berbeda. Karena berasal dari dalam kita, terpancar keluar. Dari gimana relasi kita sama Tuhan. Ingat tadi, spiritual well-being. Bagaimana kehidupan kerohanian bersama dengan Tuhan. Dari salah. Bapak punya kedamaian yang sifatnya jauh lebih kuat. Dan jauh lebih kekal. Dan jauh lebih teguh karena terganggu oleh keadaan di sekitar kita. Nah, inilah kuncinya beberapa yang kasih hari ini. Tolong diklik sekali. Kita bisa mengalami yang namanya kedamaian dari Allah di tengah-tengah dunia yang keras, Bapak Ibu. Yang pertama kuncinya adalah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan ini sudah dibahas di ibadah pertama. Ibadah kedua hari saat ini saya akan bahas tentang yang kedua ini, fokus kepada Tuhan. Dan nanti ibadah yang ketiga itu adalah bicara soal tentang patuh pada firman Tuhan. Nah, untuk dapatin yang ke-1 dan yang ketiganya, Bapak Ibu bisa dengarkan nanti di YouTube. Nanti akan di-share-kan, bisa dicari Bapak Ibu. Kalau nggak ketemu alamatnya, boleh WA sama saya, nanti saya kasih linknya. Ya, nah, mari kita langsung lihat sekarang ke yang kedua ini. Tentang fokus kepada Tuhan sebagai salah satu kunci dari 3 kunci yang ada untuk kita bisa mengalami kedamaian dari Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ayatnya dari Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, yang hatinya teguh, artinya yang pandangannya sama Tuhan juga teguh. Yang mengasihi Tuhan secara teguh, kokoh, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan di sekitarnya. Pandangannya kepada Tuhan teguh, maka dampaknya kau jaga dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana cara kita memandang, maka hal itu akan menentukan tingkat damai sejahtera kita. Kemana Bapak Ibu memandang, maka itu akan menentukan damai sejahtera atau bukan damai sejahtera yang akan Bapak Ibu dapatkan. Dan hal ini dikonfirmasi sama konten Bapak Ibu. Perhatikan ini. Jika melihat dunia, Anda akan alami depresi. Melihat dunia dengan segala permasalahannya artinya begitu. Anda akan alami depresi. Tetapi jika Anda melihat Kristus, Anda akan menemukan kedamaian. Artinya Bapak Ibu, tingkat kedamaian yang akan Bapak Ibu dapatkan itu sangat berkaitan dengan bagaimana cara Bapak Ibu memandang terhadap kehidupan ini. Kepada siapa Bapak Ibu memandang? Kepada apa Bapak Ibu memandang? Korintus mengingatkan, mengonfirmasi yang tadi. Ketika kita memandang kepada dunia ini dan segala permasalahan yang kita hadapi, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kehilangan sejahtera. Kita akan mengalami kepanikan, mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan. Itulah yang tadi yang sebabnya Yesus bilang, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Terakhir kalimatnya adalah janganlah gelisah
dan gentar hatimu. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu, itu menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi jiwanya manusia. Dan banyak sekali orang yang bergumul dengan hal ini. Orang yang mengejar kedamaian, dipikir kedamaian ketika dia mengatur semuanya baik. Ketika nggak ada konflik, ketika punya segala sesuatunya. Tapi ternyata itu hanya sementara sifatnya. Nah, Tuhan menawarkan dengan cara yang berbeda. Yang kedua ini jelas dari ayat Tuhan menawarkan. Ketika kita dihadapkan pilihan, tawaran dari Tuhan perlu ada pada kita dalam perjalanan hidup ini. Mau memandang kepada masalah kita hadap, pergumulan yang sedang Bapak Ibu jalani, masalah yang sedang di mata, sedang dihidupi, itu masalah Bapak Ibu. Mau pandang situ. Artinya gini, pandang itu. Bapak Ibu terus membicarakan tentang hal ini kepada siapapun. Bapak Ibu terus merenungkan, memikirkan masalah ini. Seringkali merenungkan, lagi dia mikir masalahnya. Ketemu orang ngobrol masalah ini, curhat masalah ini. Jadi Bapak Ibu matanya sedang arah ke sana terus. Apa yang Bapak Ibu perbincangkan, apa yang Bapak Ibu pikirkan, itu dengan Bapak Ibu sadar nggak sadar sedang mengarahkan hidup kita ke sana. Makanya gak heran kalau kita mengarahkan ke sana, kita akan mengalami kepanikan, kegelisahan. Kita akan cenderung semakin menurun kondisi emosinya sampai bisa masuk dalam tahap depresi. Itu artinya seperti itu. Atau kalau mengarahkan sekarang kepada Tuhan, itu pilihannya. Dan Tuhan menawarkan itu, yang hatinya teguh, yang dangannya tetap kokoh artinya kepada Tuhan. Janjinya dia akan jagai kita dengan damai sejahteranya. Apakah Bapak Ibu mengarahkan pandangannya sama karakternya Allah? Yang tidak berubah, kasihnya yang besar, janji-janjinya pasti Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sedang arahkan kepada Tuhan yang memang memelihara kehidupan kita? Adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Bapak pegang dengan baik, kokoh. Bahkan ketika keadaan sedang tidak mendukung kita, mempercayai karakter-karakter Allah yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu tetap memilih, saya tetap percaya sama Allah yang menyediakan, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang begitu luar biasa. Apakah kita percaya seperti itu? Apakah kita ingin mempercayai keadaan-keadaan yang sedang terjadi? Jadi Bapak Ibu, untuk bisa tenang, untuk bisa damai, kita tidak perlu menunggu dunia ini tenang terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu nunggu semuanya tenang, tadi itu dari 3.500 tahun, ternyata hanya terkumpul 286 tahun saja. Hanya 8 saja. Artinya kalau Bapak Ibu mau tunggu dunianya, keadaan kita tenang, kita hanya punya peluang yang kecil sekali. Kalau ikut peluang dari angka tadi cuma 8%. Maka Bapak Ibu menjalani hidup yang 92%-nya dengan kepanikan, dengan kegelisahan. Hanya 8% Bapak Ibu mengalami ketenangan berarti. Ataukah Bapak Ibu memilih saya ingin hidup tenang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Musim boleh berganti, tapi Bapak Ibu tetap mengalami kedamaian yang tidak berubah. Maukah itu Bapak Ibu? Hanya kembali ke yang hatinya teguh, yang pandangannya tetap kokoh kepada Tuhan. Tidak berubah, sekalipun keadaan tidak mendukung, keadaan berbicara yang lain, fakta berbicara yang berbeda. Bapak Ibu memilih tetap memandang kepada karakternya Allah. Memilih memandang kepada janji-janji yang tidak berubah. Allah yang memberikan solusi. Maka Bapak Ibu akan punya kedamaian. Karena janjinya, kau jaga dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah kita percaya. Kita bukan percaya sama keadaan, bukan sama kemampuan diri kita sendiri, tapi kita percaya sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebetulnya ya Bapak Ibu ya, Tuhan memberikan sinyal dalam diri kita. Ketika Bapak Ibu salah fokus, artinya begitu. Ketika Bapak Ibu mulai banyak fokus sama keadaan, fokus sama diri sendiri, kemampuan kita mencoba mengupayakan semua sendiri. Ada sinyal sebenarnya ketika kita fokus. Nama sinyal itu adalah stres. Saya bilang stres Bapak Ibu. Stres itu adalah sinyal. Stres itu adalah menjadi lampu yang menyala dalam hidup kita. Memberitahu sama kita bahwa kita sedang fokus. Jangan-jangan saya sedang melihat di sini ada lampu-lampu yang sedang menyala. Ada sinyal-sinyal yang sedang berkedip-kedip Bapak Ibu. Tahu sama diri Bapak Ibu sendiri. Karena Bapak tegang. Dari Bapak tahu saya tegang? Mungkin dari wajahnya. Tatapan muka Bapak Ibu kepada saya.
Tegangan Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu ada sesuatu stres yang sedang Bapak Ibu pegang. Stres itu jadi sebuah sinyal yang Tuhan kasih Bapak Ibu. Bahwa kita sedang punya fokus yang keliru. Fokusnya kepada masalah. Jangan-jangan yang sedang dibahan perbincangan hari-hari ini dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Jangan-jangan cuma masalah doang. Jangan-jangan seringkali Bapak Ibu pikirkan terus menerus, ya sambil kerja mikirinnya itu. Di rumah lagi diem, apalagi diem, lebih banyak mikirin itu Bapak Ibu. Sehingga banyak sekali aktivitas kita terisinya dengan pemikiran-pemikiran tentang masalahnya kita. Gimana ya caranya, mesti gimana ya melakukannya, kapan ini akan selesainya. Ini sedang memikirkan masalahnya. Makanya gak heran akhirnya Bapak Ibu jadi memuncak ketegangan dalam jiwa Bapak Ibunya. Ikut terus naik, bereskalasi naik. Karena Bapak Ibu sedang arahkan ke sana. Nah, jadi kalau hari ini yang sinyal yang lampunya nyala nih, mulai Bapak Ibu sadar sedang salah fokus saya rupanya. Ayo mulai matikan sinyal itu Bapak Ibu. Caranya mulai alihkan pandangannya. Mulai sekarang pandang sama janji Tuhan. Cari janji Tuhan yang berkenaan dengan situasi yang sedang Bapak Ibu hadapi. Cari janji. Alkitab ini adalah buku yang lengkap. Itu adalah panduan hidup Bapak Ibu. Kalau mobilnya punya panduan, Bapak Ibu beli mobil baru, beli motor baru, beli apapun Bapak Ibu, lemari es baru itu, apapun barang selalu ada buku panduannya. Betul? Buku panduan itu adalah untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Apa di Alkitab? Bapak Ibu mau cari tentang kehidupan apa saja. Tentang keuangan, tentang pernikahan, kesehatan, keluarga, karakter, apa saja. Etika kerja, semua itu ada di dalam Alkitab. Apakah Bapak Ibu mau pegang Alkitab, janji-janjinya? Ataukah mau terus memandang kepada masalahnya? Itu kembali pilihan loh sebenarnya Bapak Ibu. Kan memang menawarkan, ayo pandanglah kepada janjinya. Pandanglah kepada pribadi dirinya. Karakternya. Yang bisa dipercaya. Yang bisa diandalkan. Nah kebanyakan orang ketika dia mengalami ketegangan itu, karena dia sedang fokusnya ke yang lain. Bukan saja hanya masalah, jangan-jangan fokusnya juga ke dalam diri sendiri. Ternyata saya nggak sanggup, saya belum sanggup, ini saya nggak bisa, ini saya mentok. Semua terbatas. Sehingga karena memandang pada diri sendiri juga semakin tegang. Itu harus memandang pada Tuhan yang terbatas. Tuhan yang mampu mengendalikan segala sesuatunya. Nah, ini ada sebuah kisah yang menarik dari Bapak Ibu. Dari Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan begini. Allah itu bagi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wah, ayat ini rupanya kalau diselidiki Bapak Ibu, ini itu sangat berkaitan langsung dengan peristiwa ketika bangsa Yehuda itu sedang alami pengepungan oleh bangsa Asyur, oleh Raja Sanherib. Nah, bangsa Yehuda saat itu dipimpin oleh Raja Hizkia. Nah, pengepungan ini mengakibatkan orang-orang Yehuda mengalami krisis yang sangat besar. Mereka punya makanan, mereka karena dikepung kehabisan segala sesuatu kebutuhan mereka. Dan belum lagi mereka diteror oleh Raja Sanherib, Raja Asyur ini Bapak Ibu. Ditekan, diintimidasi. Secara fisik mereka berkekurangan, mengalami krisis, sedang mengalami badai besar artinya. Bahkan bukan cuma mengalami di individu, tapi satu bangsa ini sedang mengalami krisis yang sangat besar. Belum lagi teror karena jiwa mereka, ditekan terus, diintimidasi Bapak Ibu. Bahkan mereka pun menghina Allahnya orang Yehuda. Karena mereka mengatakan bahwa Allah Yehuda itu sama nasibnya nanti dengan semua Allah lain, bangsa-bangsa lain yang sudah mereka taklukkan. Ketika mereka menghadapi krisis besar ini, maka mulailah di situ Raja Hizkia dan takut Tuhan Bapak Ibu. Dia datang cari Tuhan di sana. Bahkan dia juga utus anak-anak buahnya, juru minumannya, anak-anak buah petinggi-petingginya untuk cari Nabi Yesaya. Minta petunjuk, artinya minta petunjuk Tuhan artinya begitu. Saat mereka benar-benar mencari Tuhan, mereka berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan di sana. Tuhan memberikan jawaban kepada mereka. Hanya dalam satu hari, istilahnya gini, dalam detik-detik terakhir. Itu mereka sudah dalam masa yang lama, mereka bergumul dengan krisis besar. Hanya dalam detik-detik terakhir, Tuhan datangkan malaikat Allah dan
dalam satu hari Bapak, 180.000 bangsa Asyur mati di tangannya Tuhan oleh malaikatnya. Sehingga akhirnya bangsa itu mengalami keluputan, kebebasan dari krisis besar yang selama ini melanda mereka. Dari intimidasi teror yang selama ini menekan kepada jiwa mereka. Itu sebabnya Mazmur 26 ayat 2 ini menunjukkan kebesarannya Allah sampai tulis begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, makanya pemazmur nulis gitu. Karena ini ditulis oleh Korah, bukan oleh Daud Bapak Ibu. Ditulis oleh Korah di zamannya Raja Hizkia tadi. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini sedang menunjukkan peristiwa bagaimana Tuhan menolong bangsa Yehuda dari pengepungan dan teror intimidasi dari bangsa Asyur. Nah, Bapak tapi di sini yang ingin saya tunjukkan adalah, perhatikan, ada dua kata penting. Tadi kan di Mazmur 46 ayat yang kedua. Dia itu dua kata penting yang ada dalam ayat 11-nya. Coba munculkan. Nah, perhatikan ini. Nah, ini perhatikan. Mazmur 46 ayat 11 bagian A. Dikatakan begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi ketika sudah menjelaskan semua di Mazmur 46 ini Bapak Ibu, ini gambaran dari pengepungan tadi bangsa Yehuda oleh Raja Asyur, Raja Sanherib. Maka di ayat ke-11a sebagai penutup, itu adalah kata kunci yang menunjukkan bagaimana akhirnya bangsa Yehuda ini bisa mengalami kemenangan, kelepasan dari segala tekanan, masalah yang sedang mereka hadapi. Yaitu diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu lihat dua kata ini. Ya, yang pertama itu adalah kata diamlah. Kata diam di sini bukan berarti do nothing. Seringkali kalau kita dengar kata diamlah begitu, berarti kita pasif, nggak ngerjain apa-apa, pasrah. Padahal kata diamlah di sini mengajak supaya kita ini melepaskan kontrol dari diri kita. Kendali dari diri kita. Sebab ada banyak hal dalam hidup kita ini yang udah di luar kendali kita. Kita nggak punya kuasa melakukannya lagi. Persis seperti yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Kondisi itu mereka bisa berbuat apa-apa. Mereka udah dikepung, mereka kehabisan semua kebutuhan hidup mereka di sana. Mereka ada dalam bahaya yang besar, kelaparan sudah mengintip, bahkan teror secara jiwa terus intimidasi mereka. Itu kalau diteror terus Bapak Ibu bisa mengalami gangguan jiwa itu. Bisa jadi gila Bapak Ibu, bukan cuma gila saja, kelaparan, mati gara-gara kelaparan dan mati gara-gara stres Bapak Ibu. Mereka sedang menghadapi sebuah krisis yang besar. Tapi ayat ini dikatakan diamlah. Artinya Tuhan sedang mengajak ini. Berserah sama Tuhan. Berserah itu bukan menjadi pasif. Justru berserah adalah mengaktifkan diri jauh lebih daripada yang sebelumnya. Berserah itu artinya gini, Bapak Ibu lebih mempercayai Tuhan. Lebih daripada yang sebelumnya. Harusnya krisis ini membawa kita semakin menyadari. Kita butuh lebih berserah sama Tuhan. Perhatikan tujuan yang kedua. Dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dimulai dengan kata menyerahkan. Berserah bukan menyerah, berserah bukan pasrah. Pasrah itu give up. Pasrah itu putus asa Bapak Ibu. Pasrah itu adalah tindakan aktif. Artinya saya akan lakukan bagian saya. Tapi di luar kemampuan saya, di luar kendali saya belajar berserah, mempercayakan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Maka lihat, waktu kita berserah dan percaya pada Tuhan, Dia akan bertindak. Amin Bapak Ibu. Seringkali kenapa Tuhan belum bertindak? Karena kita masih terus pegang semuanya di dalam tangan kita. Selama ini kenapa kalau nampaknya Tuhan belum melakukan sesuatu yang diharapkan sama kita? Karena kita masih terus sedang mencoba sesuatu yang harusnya itu adalah bagian Tuhan. Nah, saya mau ajak Bapak perhatikan di sini. Ini juga yang dilakukan sama Raja Hizkia dengan orang-orang Yehuda. Ketika mereka berhadapan dengan situasi yang tadi. Kita lihat ya ayatnya ya. 2 Raja 19. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Bapak Ibu dia tidak lari kemana-mana. Ketika dia di tengah-tengah kondisi terjepit, berada dalam kondisi krisis yang besar, Asyur begitu menekan kehidupan mereka, maka yang dilakukan sama Hizkia
dia sendiri pribadi mengoyakkan pakaian, mengambil menyelubungi dengan kain kabung, itu menunjukkan sebuah kerendahan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan setelah itu dia masuk ke rumah Tuhan, dia tidak pergi kemana-mana. Dia nggak cari bantuan dari siapa-siapa, dia cari Tuhan Bapak Ibu. Bahkan diperintahkan, disuruhnya Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung juga, perhatikan ini, kepada Nabi Yesaya bin Amos. Dia juga perintahkan semua orang-orang pentingnya tadi Bapak Ibu, cari Yesaya, cari petunjuk Tuhan di sana. Sementara dia datang kepada Tuhan secara pribadi. Lalu berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia. Jadi ini bicara kepada Yesaya ya. Kata Hizkia, hari ini hari kesesakan. Jangan-jangan Bapak Ibu pun juga sedang mengalami ada banyak hari kesesakan. Jangan-jangan hari ini sedang berhadapan dengan yang namanya hari kesesakan. Atau kita nggak pernah tahu nanti ke depan kita berhadapan dengan yang namanya hari kesesakan. Hari hukuman dan penistaan. Perhatikan, ini kata-kata berikutnya menunjukkan situasi yang sedang dialami oleh Hizkia dan bangsanya. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak. Tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Bisa kira-kira Bapak Ibu menyerap kalimat itu? Seperti apakah keadaan, seburuk apakah keadaan yang sedang dialami oleh Hizkia dan bangsanya? Mungkin kalau nanya sama bapak-bapak agak susah bisa nangkep. Ibu-ibu dah bisa menangkap apa kira-kira? Udah waktunya melahirkan anak. Udah mules banget. Udah pembukaan 10 mungkin begitu ya, kalau ada dokter gitu kan. Tapi nggak punya tenaga lagi buat dorongnya. Bisa kebayang itu penderitanya kayak apa? Bisa kebayang? Saya menyaksikan sendiri waktu istri saya mau melahirkan anak saya, Bapak Ibu. Karena saya masuk di ruangan persalinan. Itu istri saya udah 36 jam. Karena masuk dari jam 6 pagi, misalkan hari ini nih masuk jam 6 pagi ya. Tadi masuk ke rumah sakit, udah masuk ke ruang persalinan. Dan baru bukaan 10-nya itu tuh besok jam 6 sore. Udah 36 jam, dia udah lemas sekali. Udah sangat lelah, 36 jam kayak digojlok oleh sakit perutnya. Nanti sakit sekali, ditahan, tapi itu menguras energi banyak. Kelihatan dari mukanya juga dia udah lemah Bapak Ibu. Tapi di 3 jam terakhir, jadi anak saya baru lahir itu di 39 jam. Nah 3 jam terakhir ini adalah kesempatan untuk bisa melahirkan. Sampai dokter yang mau menolong persalinan pun sudah bilang dulu, saya udah disuruh tanda tangan Bapak Ibu. Tanda tangan untuk sesar kalau sampai gagal untuk persalinan secara normal. Dan saya bilang, ayo bisa, pasti bisa. Jadi sama susternya dibantu, didorong ya, betul ya Mi ya? Didorong perutnya sambil dia juga harus ngeden sekuat-kuatnya. Karena ini gak boleh berulang-ulang. Mungkin kalau dokter paham ini gak boleh berulang-ulang, keluar masuk. Ini kan bukan masuk bioskop, Bapak Ibu bisa keluar masuk gitu kan. Sekali keluar gagal, masuk lagi, keluar lagi akan berbahaya. Dan memang betul ternyata anak saya sempat ngalamin gitu. Dia sempat keluar karena dia dorongannya gak terlalu kuat. Karena energi sudah hampir habis sebenarnya. Masuk lagi. Baru yang kedua kita keluar, dokternya sigap segera begitu ada ketiaknya. Ditarik keluar begitu. Tapi masalahnya gara-gara keluar sekali dan masuk lagi. Kepala anak saya ini ada kayak bonyok di sini Bapak Ibu. Kayak ada tanduk dan empuk sekali gitu. Sampai setahun kurang lebih agak ngeri kalau dipegang-pegang, takut ada terjadi karena empuk banget gitu, bukan keras kayak tengkorak begini, empuk sekali. Nah perhatikan, artinya kondisinya bangsa Yehuda yang dihadapi sama Raja Hizkia adalah seperti itu. Kondisi di mana dia udah waktunya harus mengerjakan sesuatu yang ini sebagai finalnya, tapi udah gak ada tenaga. Itu ibarat sama seperti gini, di zaman Covid Bapak Ibu. Dia udah dalam kondisi kritis, butuh oksigen, butuh dirawat di rumah sakit. Tapi saat Covid, kunjungin rumah sakit, di rumah sakit. Nggak ada rumah sakit yang bersedia menerima, karena penuh semuanya. Seperti itu keadaannya kira-kira. Kritisnya seperti itu. Ini nyangkut nyawa. Harus udah ditolong, tapi nggak bisa ditolong. Bisa nangkap maksudnya Bapak Ibu? Sama seperti orang udah jatuh tempo hutangnya. Dia harus bayar. Kalau dia sudah tidak punya uang untuk bisa membayar, maka waktu itu sebagai waktu terakhir. Dan rumahnya harus disita. Dan mereka nggak pernah tahu harus tinggal di mana. Karena mereka akan keluar dari rumah itu. Betapa besarnya krisis yang sedang dihadapi. Seperti itulah gambarannya keadaan Hizkia dengan bangsanya. Krisis berat yang sedang dihadapinya.
Tapi yang dilakukan sama Hizkia, kata diamlah ini, dia benar-benar mengambil sebuah langkah yang tepat. Dia sekarang mulai kasih kendalinya yang selama ini dipegang sama dia sebagai raja. Dia mulai berikan kepada tangan Tuhan. Dan Tuhan bertindak di sana Bapak Ibu. 185.000 tentara bangsa Asyur hanya dalam satu hari mati. Akhirnya bangsa ini terluput dari yang namanya krisis besar yang sedang dialami. Nah, kita lihat sekarang yang kedua. Apa yang harus dilakukan? Yaitu kata ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, kata ketahui di sini ini sebetulnya berangkat dari kata mengenal Bapak Ibu. Jadi kata ketahui bahwa akulah Allah sebetulnya itu menunjuk kepada mengenal Tuhan. Dan ini penting sekali. Tahukah Bapak Ibu bahwa pada saat Hizkia berhadapan dengan orang-orang Asyur yang menteror mereka. Mereka menteror bahkan sampai kepada Allah. Allahnya Hizkia. Yuk kita lihat ayat-ayatnya ya supaya Bapak bisa lihat. Coba tolong diklik ayatnya. Perhatikan ini. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa Hizkia sampai ngomong begitu? Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Karena orang-orang Asyur meneror begini. Bahwa semua Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang sudah mereka taklukkan. Tidak ada yang bisa menolong bangsa itu. Dan hari ini juga sama. Allahmu yang kau sembah juga tidak akan sanggup menolong. Melepaskan kau dari tangan kami. Itu terornya begitu Bapak Ibu. Makanya Hizkia lihat ini mendapat pengaruh dari luar. Udah sama seperti gini Bapak Ibu bilang. Udah percuma nyembah Tuhan terus. Tuhan kamu tidak menolong kamu. Percuma datang sama Tuhan berharap sama Tuhan terus. Mana perubahannya? Mana? Begini aja keadaan kamu. Itu teror yang sedang masuk ke dalam kehidupan Hizkia. Dan mungkin pengaruh-pengaruh kata-kata itu juga ada banyak di kita alami. Entah dari kata-kata kita sendiri. Atau mungkin orang di sekitar kita yang bicara seperti itu. Tapi lihat. Hizkia bilang hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dia kenal Allahnya. Dia gak kepengaruh sama omongan-omongan orang tadi. Yang menteror dia. 16. Sendinglah telingamu ya Tuhan. Dengarlah, bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Dia bicara jujur, dia gak menghilangkan fakta Bapak Ibu. Raja Hizkia bicara apa adanya, bahwa Raja Sanherib telah menaklukkan bangsa-bangsa dan Allah-Allah yang mereka sembah. Coba lanjutkan ayat 18-nya. Dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Lihat, para Allah mereka dimusnahkan oleh Raja Asyur. Sebab mereka bukanlah Allah. Ini lihat, ini berangkat dari hati yang mengenal Tuhan. Ya pantas aja, seolah-olah Hizkia mungkin ya pantas aja mereka dimusnahkan. Mereka bukan Allah, hanya Engkau sendiri yang adalah Allah yang sebenarnya. Lihat Bapak Ibu, ini sebuah pengenalan pribadi Raja Hizkia terhadap Allah. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah dunia yang keras Bapak Ibu. Tapi dia benar-benar belajar mengenal Tuhan dari kesehariannya. Berarti apa yang ditunjukkan di ayat ini sebetulnya itu adalah hasil atau buah dari perjalanan hidup dia yang dia membangun kedekatan dengan Tuhan hari ke hari. Jadi kalau orang benar-benar pengen alami damai di tengah-tengah dunia yang keras. Dia bukan cuma sekedar harus belajar berserah sama Tuhan. Tapi dia perlu belajar mengenal siapa Tuhan yang disembahnya. Bapak Ibu bukan cuma sekedar berserah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu sendiri gak tahu Tuhan yang seperti apa yang Bapak Ibu serahkan kehidupan Bapak Ibu ini. Tapi benar-benar kehidupan yang Bapak Ibu tahu. Saya menyerahkan kepada Tuhan yang bisa diandalkan. Yang bisa dipercaya. Karena firman Tuhan menunjukkan semuanya pribadi Allah yang seperti itu. Lanjut berikutnya ya. Hanya buatan tangan manusia. Tuh mereka bukanlah Allah. Mereka hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Lihat penjelasan ini sangat menjelaskan bahwa Hizkia itu mengenali Allahnya. Bukan seperti Allah-Allah lain yang sudah dibinasakan oleh Raja Sanherib. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Bisa lihat Bapak Ibu bagaimana tingkat pengenalan Raja Hizkia terhadap Tuhan. Di tengah-tengah dia dicoba digoyah imannya. Ya kan itu kan kayak mencoba digoyah imannya. Raja Sanherib terornya itu sedang menggoyah imannya. Menggoyah pandangannya supaya enggak ke Tuhan.
Makanya tadi di awal, yang hatinya teguh, yang pandangannya tetap kokoh ke Tuhan, yang hatinya sama Tuhan tetap tidak berubah Bapak Ibu. Mau coba dipengaruhi dari luar oleh keadaan lah, oleh pandangan-pandangan orang lah, omongan-omongan yang salah tentang Tuhan lah. Bahkan mungkin suara hatimu sendiri yang berbicara yang berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang Tuhan. Karena kau mungkin kecewa, karena mungkin kau tidak merasa kok mana keadaan ini kok tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah karena semua itu akhirnya kita mulai goyah di sana? Makanya kembali tadi, yang hatinya teguh, yang pandangannya kokoh sama Tuhan. Tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah dipengaruhi sama semua segala sesuatu yang ada di luar tadi. Kenapa gak mudah digoyahkan? Karena dia sedang membangun dari hari kesehariannya. Bagaimana dia mengenal Tuhannya secara benar. Makanya kepada siapa kita percaya, itu menentukan sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mempercayai hidup kita kepada dia. Kalau kita gak mengenal Tuhan, ya mudah sekali kita untuk digoyang. Mudah sekali kita untuk dibuat ragu gitu artinya. Tapi orang yang mengenal Tuhannya, dia akan tetap kokoh percayanya sama Tuhan. Sekalipun saya bilang, keadaan tidak mendukung, orang-orang sekitar tidak mendukung, tapi hatinya tetap teguh kepada Tuhan. Maka orang seperti ini dikatakan, akan Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Dan dua hal ini rupanya, antara diamlah dengan ketahuilah bahwa akulah Allah, itu harus sinergi. Harus bersama-sama. Enggak bisa cuma jalan sebelah-sebelah. Artinya Bapak Ibu harus berhenti dari segala upaya yang kita lakukan. Itu harus berhenti, artinya kita harus belajar berserah. Tapi kita juga harus belajar mulai mempercayakan kepada Tuhan. Jangan berhenti dari segala upaya, tapi enggak mempercayakan juga. Tidak seimbang artinya. Artinya kita juga harus belajar untuk lepaskan beban Bapak Ibu. Dan juga harus terima dengan iman kedamaian dari Allah. Nah, perhatikan ini ya. Ini harus jalan bersama-sama. Antara yang namanya diam atau berserah dengan yang namanya pengenalan, mengetahui Tuhan, pengenalan. Kita tidak pernah bisa sungguh-sungguh mengetahui Allah kalau kita tidak mau diam di hadapannya atau tidak pernah mau berserah kepadanya. Kita tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh mengetahui tentang Allah. Atau sebaliknya, kita diam, kita berserah, tapi tanpa pengenalan akan Allah, itu hanya akan membuat keheningan yang kosong. Ini saya coba tulis kalimat itu, jadi saya harus baca hati-hati supaya jangan salah. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa sungguh-sungguh mengetahui Allah kalau kita tidak pernah mau diam di hadapannya. Kalau kita nggak pernah mau punya hati yang berserah kepadanya, maka kita tidak pernah bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu seperti apa. Karena ketika Bapak Ibu berserah, Bapak Ibu baru bisa melihat Tuhan itu seperti apa. Dia akan bertindak di sana. Selama Bapak Ibu banyak terus tidak pernah bisa menyerahkan, tidak akan pernah punya kesempatan melihat Tuhan kita itu seperti apa. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya diam, tanpa pengenalan, kita hanya terus berserah tapi nggak mengenal, maka penyerahan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang kosong sebenarnya. Karena Bapak Ibu nggak tahu menyerahkannya kepada pribadi yang seperti apa sih ini. Jangan-jangan sebentar udah diserahin, sebentar diambil lagi. Gitu kan. Sebentar Bapak Ibu serahin tapi ekornya Bapak Ibu pegang. Itu namanya bukan berserah total Bapak Ibu. Kepalanya dikasih, ekornya Bapak Ibu pegangin. Artinya Tuhan melakukan apa, terus Bapak Ibu tanyain sama Tuhan. Diuntil terus. Serahkan sama Tuhan. Percaya dia akan melakukan tindakan yang paling tepat. Karena dia yang paling tahu dan dia yang punya kuasa. Sebagai kalimat terakhir. Perhatikan ini. Tolong diklik sekali. Fokus kepada Tuhan bukan berarti kita mengabaikan kenyataan. Tapi kita menolak memberi kuasa kepada kekhawatiran dan ketakutan. Dan dengan mata yang tertuju kepada Kristus, badai itu tetap ada. Hizkia juga mengakui kok, bahwa mereka tetap menghadapi masalah, waktu mereka bersama sama Tuhan, badai itu tetap ada. Tapi hatinya tetap damai. Imam musik boleh siap-siap. Bapak Ibu, saya mau bertanya yang terakhir. Apakah yang menjadi asyur bagi Bapak Ibu hari-hari ini? Apakah yang selama ini mungkin menekan kehidupan Bapak Ibu? Sehingga Bapak Ibu sedang mengalami krisis besar hari-hari ini. Saya tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami yang namanya ada asyur yang sedang menekan hidup kita. Mungkin asyur itu penyakitmu. Mungkin asyur itu adalah masalah ekonomimu, pekerjaanmu. Mungkin asyur itu adalah keluargamu sendiri. Mungkin itu adalah anak, atau mungkin suamimu sendiri, atau itu istrimu. Sehingga hal itu menjadi sesuatu yang sangat membuat kita mengalami krisis yang besar. Masalah yang besar artinya. Mengalami badai yang besar.
Kalau Bapak Ibu bisa ngadapin itu, inilah berita baiknya. Mulai belajar menyerahkan hati yang berserah sama Tuhan. Bapak Ibu berserah kepada pribadi yang kokoh. Bapak Ibu berserah kepada pribadi yang dalam kesesakan dikatakan. Pertolongannya sudah terbukti. Amin Bapak Ibu. Kalau bangsa Asyur aja, bangsa Yehuda yang ditekan oleh Asyur saja, mereka bisa mengalami keluputan. Apalagi cuma masalah kita. Masalah Asyur itu masalah yang sangat besar Bapak Ibu. Ada 185.000 orang. Wow, banyak banget. Itu bukan cuma sekedar banyak banget. Mungkin itulah yang membuat mereka akhirnya takut melihat. Karena betapa besarnya pasukan tentara lawannya ini. Masalah kita mungkin gak sebesar masalahnya Hizkia. Kalau masalah yang besar aja yang Hizkia hadapi, Tuhan tolong. Masalah Bapak Ibu, Dia sanggup tolong. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mau menyerahkan gak kepada Tuhan. Kenali Dia seperti apa. Ya, ayo kita bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami datang saat ini Tuhan, kami juga perlu membuat pengakuan di hadapan Tuhan. Karena seringkali ketika kami berhadapan dengan situasi, masalah-masalah dalam hidup kami lebih berfokus pada masalah itu daripada kepada Engkau. Seringkali yang kami katakan, yang kami pikirkan hanya tentang masalah. Dan kami lupa bahwa Engkau jauh lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Hari ini Tuhan kami sadarkan dan kami mau belajar untuk selalu memilih. Mengarahkan mata kami kepada-Mu. Mengarahkan hati kami untuk lebih mempercayai atas setiap janji-janji Tuhan. Dibandingkan kami terus memandang dan memperbincangkan setiap masalah kami. Kami mau memilih untuk terus percaya bukan untuk menjadi panik. Kami mau terus memilih untuk percaya, berharap. Bukan untuk mengeluh karena setiap masalah yang ada. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah damai yang dari Tuhan memerintah dalam hati kami kembali. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kami. Damai yang melampaui segala akal manusia itu penuh kembali atas kehidupan kami. Sehingga itulah yang menjadi landasan dan kekuatan untuk kami boleh melangkah dan mengambil setiap keputusan dengan tepat, dengan benar. Kami sadari Tuhan tidak perlu untuk menunggu keadaan semua tenang untuk kami bisa mengalami damai.
Tapi Tuhan sudah memberikan sebuah janji, meninggalkan damai sejahtera, memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Damai yang berbeda dengan yang dunia tawarkan, yang hanya bergantung pada situasi. Tapi damai yang Tuhan berikan adalah damai karena kami punya relasi yang baik dengan Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan anugerah-Mu yang terbaik. Sehingga biarlah hari ini menjadi sebuah titik balik dari hidup kami, karena kami akan terus mulai belajar, meneguhkan hati kami, mengokohkan pandangan hati kami hanya kepada Tuhan saja. Karena dari Tuhanlah pertolongan kami. Engkaulah Allah yang dalam kesesakan telah terbukti sebagai penolong yang baik. Kalau Engkau saja sanggup menolong umat-Mu bangsa Yehuda dari kepungan orang-orang Asyur Tuhan. Masalah yang sangat besar yang mereka hadapi. Tuhan pun sanggup menolong setiap masalah kami. Karena Tuhan yang sama, yang lebih besar, jauh lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Bapak terima kasih. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati, kami bersyukur ini adalah undangan bagi setiap kami. Untuk kami kembali boleh mengingat akan kasih Allah, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menunjukkan kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Biarlah hari ini kami terus diingatkan kembali atas kasih-Mu itu ya Tuhan. Layakkan setiap kami, ampuni setiap kami. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang belum dilayani roti dengan anggur? Ada yang belum punya? Boleh angkat tangan. Nanti akan dilayani. Udah semua ya? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kasih-Nya begitu besar, Dia terlalu baik, Dia sangat baik kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih ya Bapak buat semua anugerah-Mu, buat firman, buat perjamuan kudus, buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu bagi kami semua. Biar itu semua menjadi berkat yang kami terima di hari ini. Dan kami akan membawa pulang damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kekuatan dari Tuhan.
anugerah yang dari Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga itu cukup bagi kami untuk kami kembali melangkahkan kaki kami, menjalani hidup kami. Mungkin hidup yang sudah kami jalani dengan begitu berat, karena ada banyak tantangan yang sedang dihadapi hari-hari ini. Tapi damai sejahtera dari Tuhan, itu adalah kekuatan yang jauh melampaui dari segala masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Biarlah Tuhan dengan damai sejahtera-Mu yang baru ini, yang Tuhan curahkan bagi kami diberi kekuatan, kemampuan untuk kami bisa mengatasi setiap tantangan yang ada. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati dalam setiap keseharian hidup kami, berkati kesehatan kami semuanya. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha yang kami sedang lakukan. Tuhan bukakan banyak pintu-pintu anugerah-Mu bagi kami. Kami membutuhkan kebaikan Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Biarlah di dalam dunia kerja kami boleh terus jadi berkat. Dan kami juga boleh jadi terang di sana. Boleh memuliakan nama Tuhan di sana. Berkati kami semuanya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin rohani. Untuk gembala kami, untuk Pak Niko. Untuk seluruh wakil gembala. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Hari ini mereka melayani dimanapun Tuhan sertai. Dan Tuhan kasih pengurapan yang kuat buat mereka. Bahkan Tuhan juga yang memberkati buat keluarganya. Kesehatannya, buat seluruh tugas-tugas keseharian yang harus mereka jalani. Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini, berikan keamanan, perlindungan, anugerah untuk bangsa ini. Tuhan juga berkati untuk pemerintahan di negeri kami, untuk Bapak Presiden dengan seluruh tim Kabinet Merah Putih, untuk anggota DPR, MPR, untuk seluruh anggota TNI Polri. Tuhan berikan hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan anugerah Tuhan, sehingga mereka akan benar-benar menjalani roda pemerintahan ini dengan baik, membawa rencana Tuhan tergenapi di bangsa ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar juga kami akan berpisah, biarlah Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.